jenengku Dimas. Si Bolang dari Songgon, Banyuwangi, Jawa Timur. Aku, Adli, Farel, dan Eril suka sekali ngurek oling. Teman di rumah tahu oling kan? Kata kakakku, oling mirip sekali dengan ikan sidat. Bedanya, oling ukurannya lebih besar dan warnanya lebih gelap. Nah, persembunyiannya ada di lubang-lubang batu dan di antara akar seperti ini nih. Itu gede! Aku itu gede! Oling ini unik, teman. Dia akan bertelur di muara laut. Kemudian, setelah menetas, anak-anaknya akan pergi menuju sungai saat musim hujan. Oling biasanya hidup di aliran sungai deras dan bersih. Karena di sungai seperti ini, ikan-ikan kecil yang jadi makanannya masih banyak. Badan oling sangat licin, berlendir seperti belut dan sidat. Lendir di tubuhnya sekaligus menjadi alat pertahanan diri dari musuh. Wah, ini kayak gede nih. Jajah ditarik, ayo tarian. Jajah ditarik. Wih, Farel dapat lagi. Tarik, ayo tarian. Jalanku yang gede, banyak gomba. Coba lagi. Teman, sebelum masak oling, kita cari kepundung dulu yuk. Saiki sapa sing ngarepe menek lah? Ayo Rel, susul aku. Cari posisi PW ya, alias posisi Wena. Wah, buahnya banyak sekali. Adli, Eril, ayo tangkap buahnya. Buah kepundung punya banyak sekali saudara kembar. Ada duku, langsat, dan beberapa buah hutan lainnya. Meski mirip, namun masing-masing mempunyai rasa, aroma, dan warna yang berbeda. Buahnya lebat sekali ya, bikin mata seger. Jadi pengen icip-icip nih. Iya toh, gedein sirahku iki lho. Sepertinya sudah banyak. Ayo turun, Rel. Ya, Mbak. Jalan dari muri. Ayo, iya, Mbak. Buah kepundung berwarna merah transparan dan rasanya manis asam. Semakin kuning kulit buahnya, maka semakin manis buah di dalamnya. Selain itu, buahnya lebih lunak. Tuh, habis manjat, badan jadi gerah dan gatal. Mandi dulu yuk. Yahoo! Air sungai Telunjuk Raung memang tiada duanya. Segar! Kata kakakku, mandi di air dingin seperti ini juga banyak manfaatnya. Rasa kaget waktu pertama nyemplung ke air dingin dapat memicu jantung memompa darah ke seluruh tubuh dengan baik. Aliran darah yang lancar juga bisa membuat kerja sistem kekebalan tubuh jadi lebih baik. Tapi kalau lagi sakit, jangan coba-coba ya. Hangatkan badan sebentar yuk. Sambil nunggu kakak, haluskan daun pinangnya. Kalau sudah halus, gosok daun pinang ke permukaan kulit. Daun pinang dipercaya bisa menghilangkan gatal-gatal setelah dari kebun. Tinggal bilas deh. Main air membuat perut kami keroncongan. Yuk, kita masak olingnya. Sebelum dimasak, buat rendaman dagingnya dulu yuk. Kami akan memanfaatkan buah kepundung yang dipetik tadi. Kupas kulit buah kepundung, kemudian ambil daging buahnya. Melihat warnanya,
Kebayangkan segernya? Ih, mundungnya lah. Selain seger dimakan langsung, ternyata buah kepundung juga bisa menghilangkan bau amis pada daging oling. Caranya mudah kok. Remas-remas buah kepundung untuk mengeluarkan kandungan air di dalam buahnya. Baluri dan pijat-pijat kecil seluruh permukaan daging oling. Selain menghilangkan bau amis, zat asam di dalam buah kepundung juga bisa melunakkan daging olingnya. Sambil menunggu perendaman, siapkan dulu bumbu bakarnya. Bumbu bakarnya menggunakan berbagai macam rempah. Rempah-rempah asli Nusantara mempunyai aroma dan rasa yang kuat. Selain enak, rempah khas Indonesia juga punya banyak manfaat dan khasiat untuk kesehatan. Ulek semua bumbu rempah sampai halus. Tambahkan gula merah secukupnya supaya bumbu makin legit dan menempel. Bumbu bakarnya sudah siap. Sebelum dioles bumbu, bersihkan daging oling dari sisa rendaman buah kepundung. Mbak, ini kita dilumuri. Iya, Lang. Iki Lang, bumbune dilumuri ya. Sampai rata ben kok bumbune meresep, iwake ben enak ya. Sedikit dipijat supaya bumbu meresap sampai dalam. Ayo, Adli, kipas terus. Jangan lupa olesi dengan kecap supaya rasa dan aromanya lebih nikmat. Harum. Dagingnya tebal sekali. Jadi nggak sabar pengen cicipi. Ups, kalian mau juga ya? Saatnya makan. Wow, dagingnya empuk. Enak tenan. Bumbu rempahnya juga meresap sampai dalam. Enak. Selain nikmat, daging oling juga mengandung protein tinggi. Tak heran kalau orang Jepang suka sekali makan daging sejenis ini. Rasanya yang enak juga sepadan dengan harganya. Harganya bisa tembus Rp100.000 per kilogram. Wih, saingan sama daging sapi ya. Nyeng, nyeng, nyeng. Ayo, maju geledekanku. Waduh, Pade Ian kenapa itu? Jangan-jangan, awas Pade! Kan ayo. Adek, gak apa-apa Pak Dek. Iku mau dari Siti. Loro. Gara-gara remku belang mau. Syukurlah Pade nggak kenapa-kenapa. Bantu Pade dulu yuk. Nanti main geledekan lagi. Kami mau bantu Paman ambil gadung. Itu dia pohon gadungnya. Ini gadung tuh. Nah iki jenenge gadung. Kuwi lek ngepek kudune nggo pacul karo nggo lingges. Aja dicekel wite, kuwi akeh rine kuwi, ro. Nggih. Wis rek, kowe nang kono ae, aku karo Pak Dek ngewangi ning kene. Gadung merupakan jenis umbi-umbian yang terkenal beracun. Tapi tenang, bisa dimakan jika pengolahannya benar. Gadung mempunyai batang berduri yang berwarna hijau. Batangnya merambat ke pohon di sekitarnya. Kata Pade, rambatan pohon gadung selalu berputar ke kiri
melawan arah jarum jambo. Memanen gadung harus pakai alat bantu. Bisa cangkul, linggis, atau alat lainnya untuk menggali. Gali bagian tepinya ya, jangan sampai terkena umbinya. Wih, besar sekali. Dijupuk sing gede-gede wae. Nggih, ya tak Sing ewangi lah. cilik sisakno kuwi, sing sakwis sisakno sitok. Oh, bene Kuwi urip. urip. Kuwi nek mbujuk kabeh mati, ya. Nggih, Pakde. Duh, kasihan si Yusuf. Ayo, kumpulkan gadungnya. Coba, Dek. Gede nggih gadung Gede iya rek no. kuwi karo delok to karo sirahmu. Gede ukuran. Loh. Karo sirah kowe gede gadungnya. Tinggal Dimasak bisa arat-arat. Gede. Wah, panen gadung hari ini banyak sekali. Teman di rumah penasaran bagaimana cara hilangin racunnya? Begini nih. Untuk menghilangkan racun gadung butuh waktu yang sangat lama. Yang pertama kita harus mengupas kulitnya dulu. Selanjutnya iris tipis menggunakan alat potong seperti ini. Setelah itu, baluri irisan gadung dengan abu gosok. Ilang sing wis mari diawoni gek ndang disimpen dhisik. Sampeyan jika sing wis mari disimpen rong dino gek ndang di PP ya. Iya, Mbak. Ya wis, ndang. Gadung yang sudah dibaluri abu harus disimpan selama 2 hari 2 malam. Baru deh bisa dijemur seperti ini. Itu di BP ya. Jemur dengan panas matahari selama beberapa hari. Setelah kering, kita cuci di air mengalir. Cuci tiap lembar gadung sampai bersih. Selanjutnya, susun lembaran gadung ke dalam keranjang. Kemudian, tindih menggunakan batu. Tindihan batu akan membantu mengeluarkan sisa racun di dalam umbinya. Prosesnya belum selesai ya. Simpan 1 malam lagi di air yang mengalir supaya racunnya ikut hanyut. Terakhir, jamur deh sampai kering. Asik! Bude mau buat kue tok kesukaanku. Sebelum diolah, rebus dulu gadung kering yang sudah tidak beracun. Setelah lunak, tumbuk lembaran gadung sampai halus. Ayo Denis, masukkan lagi. Gadung yang kutumbuk ini akan menjadi bahan dasar membuat kue tok. Sambil menunggu, Barima dan Yusuf membuat isian kue tok dari kacang edamame. Cepetan. Ulek edamame yang sudah direbus. Mbak, kenapa tau kuenya kok dijenengi kue tok? Mergo iki lho, pasien citakane. Iki engko ya lek gawe jajan, engko dienekne. Nah, dadine kuwi mangkane julukane kue tok. Nah, di dapur juga bisa nambah pengetahuan kan kita, Suf? Setelah halus, tambahkan gula pasir ke dalam ulekan edamame. Baru deh buat bola-bola kecil untuk isiannya. Sekarang waktunya Bude membuat adonannya. Siapkan gadung yang sudah ditumbuk halus. Tambahkan tepung gadung, gula halus, dan garam secukupnya. Lalu sedikit santan. Jangan lupa dibuat warna-warni. Sepertinya lebih menarik. Nah, tinggal dicetak deh. Yuk teman, olesi cetakan dengan minyak goreng. Masukkan adonan, pencet-pencet ke permukaan cetakan. Masukkan bola edamame, tutup deh bagian atasnya. Keluarkan dari cetakannya. Jangan lupa alasi dengan daun pisang. Ayo, cetak yang banyak. Pengukusnya sudah siap. Ayo, masukkan kue toknya. Kukus kue tok kurang lebih 15-30 menit. Nah, ini dia.
kue tok isi edamame sudah matang. Wih, cantik sekali kue toknya. Bikin ngiler. Ayo, jangan dilihatin tok, teman. Sikat! Nyam! Kue tok mempunyai cita rasa manis dan kenyal. Isian edamame juga membuat kue tok makin nikmat. Teman, ini kebun pisang klutuk milik Pak Le Lukman. Biasanya petani menanam pisang ini untuk diambil daunnya. Daun pisang jenis ini terkenal kuat dan mengkilap. Cocok sekali untuk pembungkus makanan. Raffi, Yusuf, Denis, ayo ambil daunnya dan kasih ke paman ya. Lang godhonge wis cukup iki. Gedange ning sebelah kono ya, ketokan wis. Oh, teng mriko. Sebelah kono ya. Oh, nggih. Ayo. Saatnya mengambil buah pisangnya. Ayo, enak yo digetape. Ayo. Otoke piye? Hah? Otoke piye? Ketok iki teh. Ya wis, Dang. Pohon pisang klutuk yang sudah berbuah tak bisa diambil lagi daunnya. Biasanya setelah diambil buahnya, batangnya akan mati. Ayo. Jadi tak apa kalau kami memotongnya. Wah, ngeli tebel. Diwangi gak? Dioyoyo gak? Lang, wite iki tak penek ya, Lang. Bendongan, Bro. Ya. Yo. Wis penen ten. Ide Yusuf boleh juga nih. Ayo, goyang terus. Awas, Suf. Pegangan yang kuat. Pisang klutuk tak selebat pisang lain. Dalam satu tandan hanya terdapat beberapa buah saja. Mbak, gedangnya wis enek. Oh wis rampung. Ya. Pun Pak Le kula pamit riyen nggih. Oh ya wis, Pak Le tak beresi iki sik. Terima kasih ya Pak Le. Ayo kita bawa pulang. Kakak mau membuat tape dari bahan pisang klutuk ini. Tape lazimnya terbuat dari singkong. Kata kakak, resep tape pisang ini sudah turun-temurun dari zaman Simbah. Yuk kita bantu kakak. Potek pisang satu persatu dari tandannya. Selanjutnya, cuci pisang sampai bersih. Selanjutnya, potong bagian ujung pisang dan buang setiap sisi lancipnya. Sambil menunggu bahan pisangnya, Mbak Rima menyiapkan ragi. Ulek ragi sampai halus. Tambahkan gula pasir secukupnya, kemudian haluskan semuanya. Manis ya, Mbak ya. David. Ya, kok iki langsung biasa digawe rujak. Iya. Iki ngapa to, Cuk? Gak apa-apa, Mbak, mules. Mules. Lah bar makan apa sampean? Duh, kenapa itu si Yusuf ya? Panci kukusnya sudah mendidih. Susun pisang ke dalam panci, kemudian kukus sampai empuk. Wes, Bang. Aku mules. Waduh, kenapa lagi ya si Yusuf? Sepertinya ada yang tidak beres nih. Pisang kukus yang sudah dingin, kemudian kita ragi. Bolak-balik pisang rebus di atas bubuk ragi dan gula. Ratakan ke seluruh bagian pisang. Susun pisang ke dalam keranjang yang sudah dilapisi daun pisang. Selanjutnya, diamkan selama 3 hari. Kata kakak, dahulu kakek sering membuat tape pisang klutuk untuk diambil badak atau cuka tapenya.
Tapi sayang juga kalau tapenya nggak dimanfaatkan. Bibi dan kakak akan membuat prol dari tape pisang ini. Sebelum diolah, kupas dan tumbuk tape pisangnya. Pisang klutuk mempunyai biji yang lumayan banyak. Pisahkan semua bijinya ya. Lewat temu apa sih mules? Sik, Mbak. Ya wes lekno tak obati ambek badai gedang kluthuk iki ya. Nggih. Nah, ini dia badek atau cuka tapenya. Bentuknya mirip madu ya. Badek mempunyai rasa asam dan sepet. Zat yang terkandung di dalamnya dipercaya bisa mengobati berbagai macam penyakit. Salah satunya adalah diare. Wes lek iki gedang di mimi. Nggih, Mbak. Mbak, kok rasanya kecut-kecut cepet, Mbak? Wes gak apa-apa, sing penting wetenge gendang waras. Oh, Nah, udah, ditelas nih. Tapenya sudah halus. Ayo, buat adonan prolnya. Pecahkan 14 butir telur ke dalam wadah. Tambahkan gula pasir dan garam secukupnya, lalu aduk sampai rata. Selanjutnya, masukkan tepung terigu sedikit demi sedikit, aduk sampai tercampur dengan telurnya. Sekarang saatnya kutambahkan tape pisangnya. Supaya gurih, masukkan beberapa bahan tambahan ke dalam adonan. Aduk semua bahan dan masukkan ke dalam loyang untuk dipanggang. Panggangan yang kami pakai unik loh. Terbuat dari periuk yang diisi dengan kerikil. Letakkan loyang di atas kerikil. Kerikil akan membantu meratakan panas di permukaan bawah loyang. Jangan lupa ditutup supaya bagian atas juga matang. Bim salabim, prol tape pisang siap disantap. Wah, prol tapenya terlihat menggiurkan ya. Saatnya makan. Nyam. Prol tapenya manis dan empuk. Cocok sekali dengan udara sore di Songgon yang dingin. Phew, sampai juga di tempat pembuatan luwang milik Paman Mus. Lang, saiki lek sampean pengen ro Pakde ke luang ro Pakde ya. Yo. Asik, kita main lumpur. Lumpur ini merupakan campuran antara tanah ceket dan abu dari pembakaran sekam padi. Paman menggunakan bahan ini untuk membuat luwang atau tungku. Ayo, Eril, Adli, semangat aduk tanahnya. Tanah yang direndam air harus diaduk supaya lumpur yang dihasilkan tidak kasar. Campurannya sudah pas nih. Ini kayak enak sapu tenan iki, Pakde. Ya wes, lek ngono Pakde sing gawa ya. Ulang ngenteni ning kono, dicetak ae, Lang. Sebelum dituang, siapkan dulu cetakannya. Susun yang rapi ya, supaya tidak berantakan. Setelah dituang, ratakan sedikit menggunakan tangan sampai penuh dan padat. Lalu biarkan sampai sedikit mengering. Untuk nantinya dilubangi bagian tengahnya. Nah, iki ngene Lang. Ah, diteken. Diputer. Terus. Kurang Lang, terus. Wes, jangan ngono Lang. Ah, wes.
Lang, iki lek bolonge wis mari. Iki dijare kene wae wengi, terus saiki iwangi Pakde ning kono bongkar sing wis mateng. Ayo mlaku rono yo. Nah, sekarang proses pembentukan motif. Tahap ini harus dilakukan oleh ahlinya karena butuh keterampilan khusus untuk menggunakan alat ini. Selanjutnya, buat lubang untuk memasukkan kayu bakar di bagian samping. Untuk tungku berukuran besar, proses pengeringan harus dibantu dengan pembakaran sekam. Cara ini akan mempersingkat penjemuran menggunakan sinar matahari langsung. Begini nih hasilnya. Ayo bongkar pelan-pelan. Bersihkan abunya, kemudian pindahkan menggunakan gerobak. Pakde, niki kula angsal nadi setunggal. Soalnya luwung tenggriya niku rusak. Iya nduk wis gawenen, wis matur nuwun iki wis do ngewangi megawe iki. Lihat, paman dan kakak sudah menunggu. Ayo bantu panen rantinya. Kata paman, ranti ini termasuk salah satu jenis tomat paling tua di negeri kita. Bentuknya yang cantik membuat ranti sering disebut sebagai tomat mawar. Petik yang sudah kuning kemerahan ya. Oh iya, menurut teman-teman, tomat itu buah apa sayuran? Ayo, ada yang bisa jawab? Menurut ilmu pertanian, tomat termasuk buah teman, karena terbentuk dari bunga dan mengandung biji. Namun cara kita memakan dalam masakan menunjukkan kalau tomat termasuk sayuran. Lah, jadi bingung. Ya wis cepetan nanti. Ayo engko dalang pasar. Rel, Farel. Dli, gak arep Farel kono mau? Mau pegan kono, Mbak. Lah piye ta arek iki wong dikongkon ngewangi panen ranti kok Lang, Farel mau ning ndi? Aku bayange Somben jadi petani sukses. Sukses iku sing anu pertanian sing pinter. Apa itu ora turu wae. Ayo panen. Panen ayo. Ayo panen. Wah, diam-diam Farel punya cita-cita yang mulia. Semoga kamu beneran jadi petani sukses ya, Rel. Amin. Ayo, pilih ranti yang sudah matang. Kakak mau buat manisan dari tomat ranti ini. Tomat ranti terkenal mempunyai rasa yang lebih masam dan segar dari tomat lainnya. Biar semua suka, kita buat tomat rantinya jadi manisan. Biji ranti harus dikeluarkan sampai bersih. Tujuannya untuk mengurangi kadar air manisannya nanti. Selanjutnya, siapkan air yang dicampur dengan enjet atau kapur sirih. Rendam ranti yang sudah dibersihkan bijinya selama 30 menit. Cara ini dipercaya dapat membunuh bakteri dan membuat ranti tidak lembek. Ril, diumbas yang resik ya, Ril. Terakhir, tinggal bilas deh dengan air bersih. Apinya sudah siap. Ayo buat manisannya. Panaskan sedikit air dalam wajan. Kemudian masukkan gula pasir dan tambahkan perasan lemon. Perasan lemon akan memperkaya rasa, aroma, dan mengawetkan manisan. Gulanya sudah larut. Masukkan rantinya. Masak manisan sampai benar-benar kering. Bim salabim. Jadinya seperti ini nih.
Bentuknya tetap cantik kan? Supaya lebih awet, jemur di bawah sinar matahari. Sabar dulu ya. Manisannya mau dimasak lagi nih. Penasaran? Ngebolang yuk. Sekarang kita buat mendut isi manisan ranti. Kita buat adonannya yuk. Bahan utama membuat mendut adalah tepung ketan dan gula pasir. Gulane dilebokne sithik. Uyah ya, Lang. Upe. Tambahkan sedikit air enjet supaya mendutnya kenyal. Kalis. Dan sampai kalis. Membuat adonan lumayan menguras tenaga ya. Sebelum dicetak, lapisi kukusan menggunakan daun pisang. Jangan lupa olesi permukaan daun menggunakan minyak sayur supaya adonan tidak lengket. Selanjutnya, cetak adonan mendutnya. Susun adonan dan manisan ranti sebagai isiannya. Padatkan supaya mendut tidak ambyar. Lang, iki adonane wis mari ditata, saiki didang, nyondang didang. Mbak. Letakkan kukusan di atas dandang pengukus. Pastikan airnya sudah mendidih sebelum dikukus ya. Jangan lupa tutup kukusan supaya cepat matang. Kukus mendut selama 30 menit. Tumpeng mendut isi manisan ranti ala si bolang siap disantap. Nyam, mendutnya kenyal dan manis. Manisan tomatnya juga legit. Makin cocok dimakan sambil menikmati keindahan air terjun telunjuk raung. Selain enak, rasa manis dari mendut dan manisan ranti dapat memulihkan tenaga kita setelah seharian bertualang. Teman, sampai di sini dulu ya petualangan kita hari ini. Tetap cintai alam dan lestarikan budaya. Salam cinta anak Indonesia. Salam bocah petualang.